Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya hari ini saat ini ada lawatan Tuhan yang bekerja bagi kita semua. Ada kasih Tuhan sempurna bagi kita semua dan ada cinta Tuhan yang Tuhan mau limpahkan bagi kita semua. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini, saat ini Tuhan. Engkau boleh berbicara bagi kami Tuhan. Maka kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan meminta di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Ambil alih secara tak terbatas. Sehingga siapapun kami, dimanapun kami berada, dan kapanpun kami mendengarkan acara ini, lawatan Tuhan tetap bekerja. Kuasa Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Nya tetap menjamah, melawat, dan memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau Tuhan, berbicaralah Engkau, dan bekerjalah Engkau bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan menerima janji Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, yang kita dengar saat ini adalah dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tak terasa kita baru memperingati hari kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus dan sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Dan kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang memerdekakan setiap kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Firman Tuhanlah yang memberikan kelepasan dan kemenangan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan berbicara bagaimana kita, sikap hati, perilaku kita, roh, jiwa, dan tubuh kita dalam kita membawa persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan hari ini, jika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, membawa persembahan kita di atas mezbah, dan tiba-tiba kita teringat kepada saudara kita, teman kita, saudara kita yang kita sakiti atau yang tersakiti, maka firman Tuhan katakan untuk kita meletakkan persembahan kita dan kita berdamai dengan orang tersebut. Kita berdamai dengan sesama kita. Kita berdamai dengan saudara kita. Kita berdamai dengan teman sekerja kita. Dan hari ini Tuhan mau untuk setiap kita mengalami suatu lawatan Tuhan, membuka hati, memberikan telinga sebagai seorang murid dan hati yang terbuka untuk dapat melakukan firman Tuhan. Di akhir zaman ini, iblis pun, musuh pun berusaha dengan giat dan gencarnya melakukan serangan-serangan panah-panahnya kepada anak-anak Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Panah-panah api sejahat saat ini di akhir zaman diserang, dikirimkan dengan cara kemarahan, sakit hati, kepahitan, dendam, kebencian. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang tanpa disadari kita melihat ada hubungan-hubungan yang terluka, hubungan-hubungan yang tidak baik, antara menantu dan mertua, antara ipar, antara abang beradik, kakak beradik, saudara, bahkan dengan teman-teman sekerja di perusahaan, di kantor, teman-teman kuliah, bahkan di tengah-tengah pelayanan para anak-anak di ladang Tuhan, para pelayan Tuhan. Sakit hati merasa tidak diperhitungkan, sakit hati dengan perkataan pengerja, sakit hati dengan perkataan gembala, yang akhirnya membuat para pelayan-pelayan Tuhan sakit hati dengan sesama para pelayan Tuhan, atau para menantu dan mertua yang merasa tersaingin, atau dengan hubungan kakak ipar, abang ipar, ataupun dengan kakak beradik. Inilah yang terjadi saat ini. Dan terkadang dengan mudahnya kita mengacukan hal tersebut, padahal firman Tuhan katakan pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, pada saat kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, jika kita teringat ada sesuatu dengan sesama kita, Tuhan meminta, firman Tuhan katakan kita meninggalkan persembahan kita dan datang berdamai. Dan saat ini firman Tuhan berbicara bagi kita semua tanpa terkecuali. Mari kita berdamai dengan sesama kita. Mari kita berdamai dengan menantu kita. Mari kita berdamai dengan mertua kita. Mari kita berdamai dengan ipar kita. Mari berdamai kita dengan pemimpin kita. Baik di perusahaan, mari kita berdamai dengan anggota tubuh Kristus sebagai pelayan Tuhan. Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Apabila tangan kita sakit, kaki kita juga akan merasakan sakit.
Itulah tubuh Kristus. Maka firman Tuhan katakan hari ini, mari kita melakukan pendamaian. Tidak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Jika hari ini firman Tuhan berbicara kepada engkau, jika hari ini firman Tuhan berbicara kepada saya, kita yang mendapatkan firman Tuhan, mari kita lakukan. Jika orang tersebut jauh, nggak kita bisa jangkau dengan kita mendatangi mereka, kita dapat menghubungi mereka dengan via telepon, dan kita mengadakan perdamaian dengan mereka. Kita berdoa bagi mereka. Dan jika kepahitan itu begitu mendalam, mari kita buka hati kita, dan sebelum acara ini selesai, saya akan berdoa, kita akan berdoa bersama-sama, di mana kuasa Roh Kudus akan menjamah setiap kita. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk dapat mengampuni. Karena firman Tuhan katakan, jika kita tidak dapat mengampuni, maka Tuhan Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang sesama kita, maka Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Firman Tuhan ini sungguh dahsyat. Firman Tuhan ini seperti pedang tajam bermata dua. Dan Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan atau pemberita firman Tuhan. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan Yesaya 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, kata Tuhan, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kalau Tuhan berkata dan berfirman, dia tidak mengingat dosa-dosa kesalahan kita. Bagaimana kita yang adalah seorang manusia, mengingat kesalahan sesama kita, mengingat kesalahan menantu kita, mengingat kesalahan mertua kita, mengingat kesalahan pemimpin kita, mengingat kesalahan ipar kita. Sungguh luar biasa, kita yang masih sesama manusia, dan kita adalah sesama manusia, masih mengingat kesalahan-kesalahan orang lain, sedangkan Bapa kita di surga juga tidak mengingat kesalahan dan kejahatan dan dosa-dosa kita. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Sangatlah mudah bagi kita untuk berdoa, untuk meminta berkat bagi orang-orang yang mengasihi kita. Sangatlah mudah bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang memberkati kita. Tetapi bagaimana kita berdoa dan mengasihi untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang menganiaya kita, yang membicarakan kita di belakang. Tapi itu firman Tuhan, dan firman Tuhan mau untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Hari ini, mari kita buka hati kita. Satu ayat penutup untuk boleh kita hayati bersama dari Matius 5 ayat 20. Firman Tuhan dari Matius 5 ayat 20 ini adalah firman Tuhan yang dimana Tuhan Yesus yang langsung berbicara, yang langsung berkata. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dahsyat banget. Firman ini bukan hanya sekedar saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, tetapi firman Tuhan ini juga menjadi bagian dalam kehidupan saya untuk saya lakukan. Tuhan mau kita tidak hanya pintar berbicara, tidak hanya pandai berkhotbah. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak harus masuk sekolah teologi, kita tidak harus menjadi para pakar-pakar teolog, atau seperti orang-orang Farisi atau orang-orang ahli-ahli Taurat yang berdoa harus dilihat orang, tidak. Tetapi bagaimana hidup kita harus lebih sempurna, harus lebih berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Mari siapapun yang saat ini sedang mendengarkan, saya percaya ini bukan terjadi secara kebetulan kalau hari ini firman Tuhan yang keras ini berbicara bagi setiap kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Bapa surga sangat mengasihi kita. Anaknya yang tunggal saja, Yesus Kristus Tuhan, Dia berikan kepada kita. Masakan segala sesuatunya tidak Dia berikan kepada kita. Maka Dia mau hari ini, Bapa surgawi, Tuhan Yesus mau untuk kita dapat mengampuni sesama kita. Janganlah keraskan hati kita. Jangan keraskan hati. Kalau hari ini firman ini didengar, mari kita buka hati kita. Kita tidak bisa menjadi hakim bagi sesama kita. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, Dia yang telah menyakiti saya, Dia yang telah memfitnah saya, Dia telah melukai hati saya.
Tetapi kalau firman Tuhan hari ini kita dengar bagi kita, Tuhan mau kita yang melakukan dahulu perdamaian itu. Kita yang melakukan dahulu pengampunan itu kepada sesama kita. Itulah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa. Dan saya berdoa, hari ini adalah hari doa puasa saya. Dan saya sungguh berdoa buat setiap kita mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan Tuhan. Mengalami suatu kelepasan, mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Firman yang singkat hamba sampaikan, tetapi hamba percaya firman Tuhan itu tidak singkat dan Roh Kudus-Mu itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Maka Tuhan, lihatlah setiap hati kami yang saat ini terbuka untuk firman-Mu. Lihatlah setiap telinga yang saat ini mendengarkan, buka telinga mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak cepat-cepat untuk memberhentikan siaran ini, tetapi Tuhan, mereka mendengarkan dan ikut berdoa bersama Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, tidak dibatasi Tuhan. Setiap hati yang luka Tuhan, saat ini hamba berdoa sembuhkan Bapa. Setiap hati yang pedih saat ini hamba berdoa sembuhkan Tuhan. Setiap hati yang menjerit dan tidak terima diperlakukan dengan tidak baik oleh sesamanya, oleh pimpinannya, oleh atasannya. Saat ini hati itu Tuhan dilembutkan dan mau dan bisa mengampuni Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Mari mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab jika kami tidak mengampuni kesalahan orang lain, Engkau Bapa di surga katakan tidak mengampuni kami. Maka Tuhan, kami mau mengampuni Tuhan kesalahan sesama kami. Sebab kami mau menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga kami merasa diri kami lebih baik, lebih benar daripada sesama kami? Siapakah kami Tuhan sehingga kami menjadi hakim atas sesama kami Tuhan? Saat ini Roh Kudus-Mu bekerja menjamah Tuhan. Memberikan kelepasan di dalam nama Yesus. Memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan memberikan kemerdekaan. Sehingga pada saat kami datang ke mezbah-Mu membawa persembahan kami Tuhan. Persembahan kami boleh naik sebagai dupa yang harum. Sebab kami telah berdamai dengan sesama kami. Kami telah berdamai dengan menantu kami. Kami telah berdamai dengan mertua kami. Kami telah berdamai dengan pemimpin kami Tuhan. Kami telah berdamai dengan ipar kami, saudara kami, adik kaki kami, kakak kami, abang kami. Kami telah berdamai Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan memerdekakan. Setiap apapun yang mengikat kami saat ini dalam nama Yesus terlepas. Kesembuhan terjadi. Mukjizat terjadi. Terobosan terjadi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bagimu segala pujian dan hormat dan syukur Tuhan. Hamba telah membawa Tuhan umat-Mu kepadamu. Dan Engkaulah Tuhan penebus Allah kami yang hidup, Allah Israel. Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya ada lawatan Tuhan bagi kita semua. Saya percaya Roh Kudus telah menjamah kita semua dan firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.